Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Arianto, guru Bahasa Indonesia kelas 11 untuk tingkat Madrasah Aliyah. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Materi kali ini tentang teks prosedur. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali menggunakan teks prosedur dalam berbagai macam kegiatan kita. Ketika kita masuk sekolah contohnya, ketika Anda mendaftarkan diri ke sekolah ini, Anda telah melakukan prosedur yang berlaku. Artinya prosedur itu adalah tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh. Dan itu telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling sederhananya, ketika kalian akan berangkat atau ketika kalian akan membuat sesuatu, contoh seperti mie instan, kalian akan melakukan prosedur yang sesuai. Kalian pada mulanya memanaskan terlebih dahulu air hingga mendidih, memasukkan mie dan mencampurkan bumbunya, lalu memasak mie tersebut hingga matang. Itu adalah prosedur paling sederhana. Saya akan berikan gambaran contoh prosedur dalam bentuk poster. Ini adalah contoh prosedur bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Kalian bisa simak contoh berikut. Lalu contoh kedua, bagaimana proses permohonan SKCK. Bagaimana cara membuat SKCK. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur dalam bentuk poster. Nah, apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang berisikan langkah-langkah ataupun tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Apabila prosedur yang dilakukan tidak secara benar, maka hasilnya tidak akan bisa dicapai secara maksimal. Teks prosedur ini diklasifikasikan atau dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bagaimana teks prosedur memuat cara penggunaan alat, misalnya bagaimana cara menghidupkan komputer. Lalu bagaimana melakukan suatu aktivitas, seperti melakukan gerakan tari dan gerakan saat berolahraga. Lalu ada teks prosedur bagaimana cara membuat sesuatu. Itu adalah melakukan bentuk prosedur dalam melakukan atau dalam membuat sesuatu hal seperti memasak ataupun membuat kue. Tujuan dari teks prosedur ini agar bagaimana seseorang yang akan melakukan prosedur dapat melakukan secara tepat dan benar. Ciri-ciri dari teks prosedur, yang pertama kali adalah ciri-cirinya. Teks prosedur berisikan poin-poin yang isi dari masing-masing poin tersebut berupa langkah-langkah. Setiap poin menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan atau harus ditempuh oleh seseorang. Namun tak jarang beberapa teks prosedur ini tidak berbentuk urutan langkah atau poin-poin, melainkan dalam bentuk paragraf. Hal itu sama saja, istilahnya hanya dalam bentuk narasi yang dibedakan, tetapi tujuan tetap sama. Lalu dalam ciri yang kedua, penggunaan kalimat saran dan larangan. Dalam kalimat teks prosedur ini, kalimat saran bertujuan agar seseorang yang melakukan prosedur tersebut dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik.
sehingga prosedur yang ditempuh dapat berjalan sesuai dengan harapan. Begitu pula dengan kalimat larangan, agar seseorang tidak melakukan hal yang salah. Itu fungsi dari kalimat saran dan larangan dalam teks prosedur. Lalu, ciri yang ketiga, teks prosedur disusun secara sistematis, artinya disusun secara berurut. Apabila sebuah teks prosedur tidak disusun secara berurut, maka akan menghasilkan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan harapan. Sebab langkah-langkah yang ditempuh tidak runut, sehingga membuat seseorang yang melakukan atau menempuh langkah-langkah tersebut akan mengalami hasil yang kurang maksimal. Kemudian berisikan informasi yang bersifat objektif. Artinya dalam teks prosedur, informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Jadi dalam pembuatan teks prosedur, informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan hasil percobaan, analisa, bukan hasil khayalan penulis. Artinya sesuai dengan apa yang telah dilakukan, sesuai dengan kenyataan. Kemudian terdapat bilangan urutan berupa angka yang menunjukkan urutan langkah-langkah prosedur tersebut. Jadi dalam sebuah teks prosedur, seperti yang dijelaskan di awal tadi, teks prosedur dapat berisikan poin-poin berupa angka ataupun huruf yang memuat langkah-langkah prosedur. Seperti pertama-tama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah urutan bilangan langkah-langkah. Ada juga yang berbentuk paragraf. Namun tetap akan terlihat kata bilangan urutan yang dituliskan oleh penulis, sehingga memudahkan seseorang yang akan melaksanakan prosedur tersebut secara urut. Lalu ada kaidah kebahasan teks prosedur. Dalam kaidah kebahasan teks prosedur, terdapat kalimat perintah atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah selalu diakhiri atau ditandai dengan akhiran kan, i, dan lah di setiap kata dasar yang dibentuknya, sehingga membentuk kata perintah atau kata kerja perintah. Contohnya, kata dasar siap apabila diakhiri dengan akhiran kan, maka akan menghasilkan bentuk perintah menjadi siapkan. Dan kata dasar hindar apabila diberikan akhiran i akan menjadi bentuk perintah menjadi hindari. Selanjutnya ada penggunaan kata teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kata teknis ini adalah kata istilah yang dipakai sesuai dengan topik yang dibahas. Apabila dalam topik yang dibahas dari sisi kesehatan, terutama kesehatan dalam hal gizi, maka akan muncul kata-kata teknis seperti nutrisi, protein, dan kandungan lemak nabati misal. Itu adalah contoh kata-kata teknis. Manfaat buah belimbing dapat menurunkan hipertensi. Hipertensi adalah bentuk kata teknis. Jadi kata teknis itu adalah kata-kata istilah yang sesuai dengan hal yang dibahas. Lalu penggunaan kata penghubung atau konjungsi temporal. Kata penghubung temporal yaitu kata penghubung urutan waktu. Dia bersifat kronologis yang menghubungkan antara paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya dalam bentuk kronologis atau dalam bentuk berurut secara bentuk waktunya. Contohnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bentuk kata penghubung temporal yang bersifat kronologis.
Lalu penggunaan kalimat persuasif. Kalimat persuasif bersifat untuk membujuk si pelaksana prosedur agar melakukan sebuah tindakan sesuai dengan anjuran dari penulis. Biasanya dalam kalimat persuasif ini menggunakan kata bujukan yang membujuk atau mengarahkan seseorang agar menempuh prosedur dengan benar. Contohnya, marilah, ayolah. Itu adalah berbentuk kata persuasif yang mengajak. Lalu ada penggunaan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Jadi penggunaan gambaran secara terperinci biasanya berupa rincian mengenai bahan dan berapa takaran yang digunakan. Misalnya, penggunaan 500 gram daging sapi itu adalah bentuk rincian yang harus digunakan. 1000 ml santan itu adalah bentuk rincian. Dan 6 siung bawang putih itu adalah bentuk dari jumlah yang harus disediakan. Lalu ada verba material dan tingkah laku. Nah, verba material ini mengacu pada tindakan fisik. Saya ulangi, verba material sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Artinya kondisi fisik yang mengenai objek yang akan dijadikan sesuatu dalam teks prosedur itu mengacu pada verba material. Contohnya, haluskan bumbu, tuangkan santan hingga mendidih. Itu adalah bentuk verba material. Artinya mengacu pada tindakan fisik terhadap objek. Atau goreng hingga kuning kecoklatan. Itu adalah bentuk verba material. Sedangkan verba tingkah laku mengacu pada tindakan. Sesuatu yang diungkapkan lalu dikerjakan. Masukkan bumbu tersebut ke dalam minyak yang telah panas. Itu adalah bentuk verba tindakan. Kalau verba material tadi pada tindakan fisik yang dilakukan. Seperti haluskan bumbu. Lalu ada macam-macam teks prosedur. Teks prosedur terbagi atas dua jenis, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Jika teks prosedur sederhana, langkah-langkah yang tersedia bentuknya lebih sederhana, biasanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah-langkah saja. Jika pada teks prosedur kompleks, terdiri dari banyak langkah-langkah dan tahapan yang harus ditempuh. Dari setiap langkah-langkah tersebut saling berkaitan. Itulah mungkin perbedaan dari teks prosedur sederhana dan kompleks. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan tentang materi teks prosedur ini dapat dituangkan dalam kolom komentar, atau bagi yang ingin menjawab pertanyaan temannya dapat dituliskan pula dalam kolom komentar. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.